Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal sebelum kita memasuki materi. Yang pertama, apersepsi, kemudian motivasi, tujuan pembelajaran, dan teknik penilaian pada pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita memasuki bagian apersepsi. Oke, yang perlu kita ingat kembali terkait materi limit fungsi trigonometri, yaitu rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, tan AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, tan AX per sin BX sama dengan A per B. Dan limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Oke, selain dari rumus dasar limit fungsi trigonometri, yang perlu kita ingat kembali yaitu mengenai manipulasi rumus. Yang pertama, ada cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dari bentuk ini, kita bisa menentukan nilai 2 sin kuadrat alfa, yaitu 1 dikurangi cos 2 alfa. Kemudian poin yang ketiga ini sama dengan poin yang pertama. Oke, jadi nanti kalau ada soal misalkan cos 8 alfa, maka sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4 alfa, gitu ya. Kemudian untuk poin yang keempat, ini namanya rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian motivasi. Pada bagian ini, yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 23, yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Akan tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Lalu keterkaitannya apa dengan materi limit? Limit berarti keterbatasan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Mulk ayat 23, bahwasanya setiap manusia itu memiliki keterbatasan dalam hal mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya dalam mengaitkan Quran Surat Al-Mulk ayat 23 dengan materi limit ini, kita sebagai manusia bisa saling berintrospeksi dan berusaha untuk belajar bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Oke, selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu menemukan konsep penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan metode menyederhanakan. Kemudian untuk teknik penilaiannya, yang pertama untuk penilaian pengetahuan, saya akan mengambil dari tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan, saya akan mengambil dari tugas portofolio. Oke, sudah siap memasuki materi baru ya? Oke, langsung saja kita memasuki materi tentang limit fungsi trigonometri, metode menyederhanakan part 2. Oke, di sini saya memberikan permasalahan. Yang pertama, limit X mendekati 3, 1 dikurangi cos X ditambah 3 per X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Yang kedua, limit X mendekati 2, 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 2 per 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 12. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita perhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikan. Oke, untuk soal yang pertama, untuk bentuk limit X mendekati 3,
1 dikurangi cos X ditambah 3 per X kuadrat ditambah 6X plus 9. Bentuk ini tidak jauh berbeda, terutama untuk bagian pembilang. Ada bentuk cos X plus 3. Bentuk ini sama dengan materi yang telah saya ingatkan tadi ya, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Oke, kembali ke soal. Jadi kita bisa menuliskan cos X plus 3 itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X ditambah 3 per 2. Paham ya? Kemudian untuk bagian penyebutnya, kita bisa mengubah bentuk untuk memudahkan dalam menyederhanakan. Di sini kita bisa mengubah dalam bentuk perkalian faktor. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 itu sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan. Oke, selanjutnya untuk bagian pembilang kita bisa mengoperasikan biasa, yaitu 1 dikurangi 1 habis, kemudian negatif dikalikan negatif hasilnya positif, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Limit X mendekati 3, 2 sin kuadrat X ditambah 3 per 2 per X ditambah 3 dikuadratkan. Oke, 2 di sini adalah koefisien, maka kita bisa menuliskannya di depan. 2 dikalikan limit X mendekati 3 sin kuadrat X ditambah 3 per 2 per X ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 2 dikalikan, oke, di sini saya akan mengubah bentuk X plus 3 per 2 ini menjadi 1 per 2 dikalikan X ditambah 3. Kenapa? Supaya kita bisa lebih mudah dalam menyederhanakan. Karena kita melihat bagian penyebut ada X ditambah 3, maka kita usahakan di bagian pembilang ada bentuk X ditambah 3. Oke. Setelah ini, dari konsep sin kuadrat alfa itu sama dengan sin alfa dikalikan sin alfa, maka kita bisa menjabarkan bentuk sin kuadrat tengah dikalikan X ditambah 3 ini ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan 2 dikalikan limit X ditambah limit X mendekati 3, sin setengah X ditambah 3 per X ditambah 3. Dikalikan limit X mendekati 3, sin setengah X ditambah 3 per X ditambah 3. Oke, sama dengan 2 dikalikan. Oke, bentuk ini juga sama dengan bentuk yang tadi saya jelaskan, bahwasanya sin AX per BX itu sama dengan A per B. Maka di sini A-nya adalah setengah, kemudian B-nya adalah 1. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. 1 per 2 per 1 dikalikan 1 per 2 per 1 sama dengan 2 dikalikan setengah dikalikan setengah, hasilnya adalah setengah. Oke, untuk nomor yang 2, nomor masalah yang kedua yaitu limit X mendekati 2, 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 2 per 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 12. Oke, kita perhatikan bagian pembilangnya. Di sini ada bentuk cos kuadrat X dikurangi 2. Hal ini sama dengan bentuk sebelumnya, yaitu rumus identitasnya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka kita bisa menentukan nilai cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Oke, kita kembali ke soal. Maka bentuk pembilang ini bisa kita tuliskan kembali 1 dikurangi sin kuadrat X dikurangi 2. Oke. Setelah ini kita bisa mengoperasikan bagian pembilangnya, yaitu 1 dikurangi 1 hasilnya 0, kemudian negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Limit X mendekati 2, sin kuadrat X dikurangi 2. Oke, untuk bagian penyebutnya, agar kita lebih mudah dalam menyederhanakan, maka kita
menyederhanakan bentuk ini dengan mengeluarkan angka 3, atau ini adalah faktornya 3. Jadi 3 dikalikan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Ini tidak mengubah nilai ya, hanya mengubah bentuk saja, supaya mempermudah dalam metode menyederhanakan. Oke, selanjutnya kita jabarkan bagian pembilangnya. Oke, sebelumnya kita perhatikan, di sini ada koefisien 1 dan 3. Maka kita bisa menuliskan 1/3 seperti ini. Di depannya bentuk nilai limit. 1/3 dikalikan limit X mendekati 2, sin kuadrat X dikurangi 2, per X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Oke, selanjutnya kita bisa menjabarkan bentuk dari pembilang. 1/3 dikalikan limit X mendekati 2, sin kuadrat X dikurangi 2. Oke, sebelumnya kita akan mengubah bentuk dari penyebutnya terlebih dahulu. Oke, penyebutnya ini bisa kita ubah menjadi perkalian faktor juga, yaitu X dikurangi 2 dikuadratkan. Lalu kita jabarkan 1/3 dikalikan limit X mendekati 2, sin X dikurangi 2 per X dikurangi 2 dikalikan limit X mendekati 2, sin X dikurangi 2 per X dikurangi 2. Bentuk ini sama juga dengan permasalahan nomor 1 tadi, yaitu di mana sin AX per BX, maka hasilnya adalah A per B. Maka di sini A-nya adalah 1, B-nya juga 1. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. 1/3 dikalikan 1/1 dikalikan 1/1. Hasilnya adalah 1/3. Oke, saya kira cukup 2 soal saja ya untuk contoh permasalahan limit fungsi trigonometri. Oke, selanjutnya untuk menguji seberapa luas pemahaman kalian, silahkan kerjakan LKBD yang telah saya share. Kemudian hasil pekerjaannya kirim via WhatsApp grup atau PC saya. Oke, saya akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang metode menyederhanakan limit fungsi trigonometri, yaitu bagian kedua. Kemudian, dari pemaparan dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan bisa bertanya langsung lewat WhatsApp group atau bisa PC saya. Kemudian untuk materi selanjutnya masih terkait tentang limit fungsi trigonometri bagian metode menyederhanakan. Silakan kalian persiapkan materi selanjutnya. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu, dan ingat, kalian juga harus mengingat kembali materi yang sebelumnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.